Bismillahirrahmanirrahim. Alif Mbak itu semuanya lam pada pakai headset kok. Oh iya. mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Pak Angga Bimantara. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman. Mudah-mudahan bisa memberi berkah pada kita semua. Amin. Selanjutnya kita langsung kepada acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kita buka acara tanya jawab. Jadi setelah Bu Fatih memaparkan kegiatan untuk tahun depan, Bapak Ibu silahkan nanti memberikan pertanyaan atau mungkin ini ya tanya jawab langsung melalui chat saja di ini nanti chat ditujukan ke SOT Yaim Kulon Progo atau ya ke ini ya SOT Yaim Kulon Progo yang ke host atau ke hostnya supaya nanti waktu kita bisa lebih efektif dan jika belum bisa terjawab satu persatu mudah-mudahan nanti ada kita beri fasilitas lain untuk bisa menjawabnya. Seperti itu.
Monggo untuk Bu Fatim kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Ibnu Mas'ud mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, Bapak Ibu guru serta pegawai SDIT Ibnu Mas'ud, dan ini di beberapa layar ini kami lihat anak-anak. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Semoga menyenangkan liburannya ini dan sebentar lagi. Bu. Oh ya, kangen ya sama Bu Guru ya? Iya, Bu Fatim. Iya. Iya Mas Safa. Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah atas perkenan Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara online untuk kegiatan orientasi wali sekaligus ini sebagai POMG pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Dan nanti kami akan menyampaikan arahan dari Ketua Yayasan Amal Insan Mulia Kulon Progo yang sebelumnya kami dari Yayasan beserta Bapak Ibu Kepala dan juga Bapak Ibu Pengurus Komite pada tanggal 13 Juni yang lalu kita mengadakan audiensi secara online dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo serta dengan Dinas Kesehatan, di mana saat itu kami menyampaikan gambaran-gambaran kami untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Berikut arahan dari Bapak Ketua Yayasan Amal Insan Mulia Kulon Progo. Lanjut, Bu. Kita sebagai sekolah Islam terpadu yang merupakan bagian dari pejuang-pejuang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari TK sampai dengan SMP saat ini, menitik beratkan kepada pengembangan pendidikan karakter dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan minat, bakat, serta pembelajaran Quran bagi putra-putri kita. Nah, sesuai dengan jargon kita, Jumantun, jujur, mandiri, santun, di sana kita menitik beratkan pada pendidikan karakter. Nah, di mana pendidikan karakter ini bertumpu pada keteladanan dan juga interaksi harian dari guru kepada anak didik. Di samping dari interaksi orang tua dan juga masyarakat kepada anak didiknya. Nah, selanjutnya pengembangan minat bakat ini juga memerlukan pendampingan mentor dan praktek berkesinambungan. Serta di masa saat ini di mana pembelajaran Quran kita sempat agak terkendala karena biasanya pembelajaran Quran itu harus kita lakukan dengan tatap muka atau interaksi langsung, sehingga di masa pandemi ini beberapa kegiatan pembelajaran itu tidak bisa berlangsung secara lancar begitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut untuk kondisi saat ini di mana kita semua mengalami bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan kondisi
yang dialami oleh semua orang di seluruh dunia, begitu ya. Jadi tidak hanya kita saja, dan kita semua juga merasakan bagaimana pengaruhnya bagi pendidikan anak-anak kita, bagi ekonomi kita, kemudian bagi kondisi kesehatan kita, begitu. Tapi sebagai seorang Muslim, tentu kita mempercayainya bahwa ini adalah sebuah takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Salah satu ciri seorang mukmin yang baik, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Nah, disinilah apapun kondisinya, ini bisa menjadi sebuah kebahagiaan, bisa menjadi sebuah musibah. Yang jelas kita tetap bersyukur dan bersabar dengan kondisi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai sebuah sekolah, sebagai sebuah penyelenggara pendidikan, tentu kita tidak ingin terpaku dengan kondisi ini. Jadi kita ingin berusaha untuk bagaimana kita bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Mulai kemarin bulan Maret kita sudah online ya Bapak Ibu, atau BDR, belajar dari rumah, dan kita semua sampai saat ini merasakan bagaimana ketika belajar dari rumah itu anak-anak kita, bagi kita yang tidak bisa mendampingi ini sebuah kesulitan, tapi bagi kita yang bisa mendampingi kita akan lebih tahu, oh anak kita ternyata sudah sampai di sini pembelajaran, anak kita memiliki kekurangan di sini yang memang harus kita perhatikan, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kami dari yayasan sudah pernah mengadakan polling ya, kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran saat itu. Ada dua opsi ya, daring murni ataupun semi daring waktu itu yang kami tawarkan. Nah, dari keseluruhan hasil wali murid mulai dari TK sampai dengan SMP IT ini 56% itu menyatakan setuju dengan pembelajaran semi online. Aku juga sana, B. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu, kami juga melakukan evaluasi pada secara ke dalam begitu terhadap lembaga, di mana 45 tahun dari usia guru kami begitu ya, secara keseluruhan itu hanya 10% begitu. Jadi terdapat kurang lebih 110 guru itu yang relatif aman untuk bekerja di luar rumah dengan sistem shift. Sementara untuk SDIT, ini guru yang usia lebih dari 45 tahun, ada 2 guru. Rata-rata berusia 25 sampai dengan 43 tahun ya untuk SDIT. Nah, selanjutnya yayasan juga memetakan domisili siswa atau sebaran siswa di 12 kecamatan dan juga beberapa wilayah lain. Bahkan ini sampai dengan luar provinsi. Ini untuk SMP IT. Sementara untuk SD kami petakan ada sejumlah siswa itu berasal dari 10 Kapanewon, ya 10 Kapanewon dan 2 dari Sleman. Nah, berkaitan dengan hal itu kita juga memetakan bahwa sebanyak 85% orang tua atau wali itu bekerja di sektor formal, yang sejak kenormalan baru sudah masuk bekerja, sehingga
mengakibatkan kurangnya pendampingan bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu, dari hasil diskusi di yayasan, kita mencoba merancang rencana model pembelajaran di sekolah Islam terpadu di bawah Yayasan Amal Insan Mulia di masa kenormalan baru ini. Lanjut, Bu Harsi. Di mana kami memetakan bahwa nantinya kita akan melaksanakan pembelajaran itu selama 6 hari. Mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bapak Ibu bisa langsung mersani kepada kolom SDMI. Ini selama 6 hari itu akan kita bagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama adalah pembekalan BDR, kemudian belajar mandiri di rumah, BDR itu sendiri, itu selama 2 hari, kemudian guru kunjung, tematik, dan Quran, ini nanti salah satu saja, begitu, itu 1 hari dalam 1 pekan itu, kemudian belajar kelompok. Nah, ini menyesuaikan untuk belajar kelompok ini sesuai dengan kondisi masing-masing nantinya. Kemudian daring, bisa bentuknya video call, Zoom, atau pengiriman video oleh Bapak Ibu guru, ataupun juga oleh wali murid. Lanjut. Sebagai penjelasan untuk pembekalan BDR, Bapak Ibu, bahwa anak-anak ini nanti akan datang ke sekolah, begitu ya, datang ke sekolah. Nah, untuk kedatangan ini, kita rencanakan anak-anak itu dibuat shift. Misalnya, hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2, dan seterusnya. Dan ketika siswa kelas 1 masuk, maka nanti kami akan membuat kelompok lagi. Misalnya kelas 1 Mekah, itu akan kami kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelas 1 Madinah akan kami kelompokkan menjadi 2 kelompok pula. Jadi paling tidak nanti ada 4 kelompok di 4 ruang kelas. Jadi tidak jadi 1 begitu nggih. Itu sebagai gambaran nanti BDR. Kemudian ketika pagi, insya Allah itu rencananya akan kita mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Dengan gambaran nanti pukul 7.30 sampai dengan pukul 8, kegiatan anak adalah ketika datang, cuci tangan, kemudian kita ukur suhu tubuh anak. Selanjutnya, anak meletakkan tas, kemudian anak berwudu, dan kegiatan doa bersama ataupun kegiatan pengantar, begitu nggih. Itu akan kita lakukan di halaman sekolah sampai dengan nanti pukul 8, dilanjutkan dengan sholat duha. Baru kemudian anak-anak mendapatkan penjelasan BDR. Nah, sementara untuk belajar mandiri di rumah masih seperti kemarin ya Bapak Ibu, saya gambarkan bahwa saat ini Bapak Ibu wali kelas dan juga guru mapel serta guru Quran itu sedang menyusun modul pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak untuk kegiatan belajar di rumah. Sementara untuk program guru kunjung, ini merupakan fasilitas dari yayasan yang diberikan kepada Bapak Ibu Wali, di mana anak-anak itu dikelompokkan sesuai domisili. Nah, kemudian
Bapak, Ibu, guru yang mendapatkan tugas akan mengunjungi anak-anak tersebut. Nah, targetnya apa? Target pertama adalah membangun kedekatan personal dengan anak ataupun ngaruh ke kegiatan anak-anak sesuai dengan LK yang sudah diberikan. Untuk durasinya 1 jam. Jadi ini tidak lama. Kalau bahasa mudahnya untuk bersay halo dengan anak-anak begitu ya Bapak Ibu, supaya anak-anak itu juga tidak jenuh begitu ketika secara monoton itu hanya melaksanakan kegiatan mandirinya saja. Nah, selanjutnya belajar kelompok. Nah, ini kami persilahkan kalau untuk belajar kelompok. Ini bisa didasarkan pada tempat tinggal ataupun hubungan kekerabatan keluarga. Kalaupun agak jauh tapi masih ada family begitu misalnya. Nah, ini tidak mengenal jenjang kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa jadi guru kunjung ataupun belajar kelompok ini pada jenjang kelas yang berbeda. Misalnya dalam satu lokasi, misalnya di Wonosidi, di Wates, itu ada beberapa siswa, namun tidak satu jenjang kelas gitu. Misalnya ada kelas 4, 5, 6, maka itu bisa dijadikan satu. Nah, untuk kami, baru kami petakan itu jenjang kelas menjadi 2 kelompok, kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah itu kelas 1, 2, dan 3, sementara kelas atasnya kelas 4, 5, dan 6. Itu sebagai persiapan kami. Kemudian daring. Daring seperti yang selama ini kita lakukan ya, Bapak Ibu, nanti bentuknya bisa dengan Zoom meeting dengan anak-anak ataupun video call dengan anak-anak ataupun nanti Bapak Ibu mengirimkan rekaman video atau YouTube ataupun juga sebaliknya anak-anak bisa mengirimkan juga gitu ya. Seperti kemarin kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan kepada Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kesiapan ketika nanti kegiatan pembekalan BDR ya Bapak Ibu. Ini ada protokol kesehatan. Jadi nanti kita akan membuat piket Bapak Ibu guru di sekolah untuk mendampingi anak-anak. Yang pertama, ketika anak datang, nanti cek suhu ya, seperti itu. Kemudian bagi anak-anak yang memang sejak awal itu sudah merasakan sakit atau pusing atau panas begitu, itu lebih baik tidak usah datang makatan. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Ini dengan sabun sekalian berwudu. Nah, kemudian jarak anak kita atur 1 meja 1 anak dan anak diwajibkan memakai masker. Nah, mungkin kita sebagai orang tua berpikir nanti tahan enggak ya, begitu ya. Mungkin yang kita pikirkan itu. Tapi insya Allah nanti anak-anak bisa begitu kita dampingi. Kemudian tidak ada jam istirahat. Untuk kegiatan ini, makan snack yang biasanya istirahat, nanti akan dilakukan pembagian langsung oleh guru. Jadi anak tidak antri mengambil sendiri-sendiri seperti biasanya. Dan kegiatan makan minum itu anak-anak untuk saat ini dimohon membawa alat makan dan alat minum sendiri dari rumah. Dan yang paling penting juga alat sholat. Kemudian menjaga jarak ini antar kelas, serta tidak melakukan jabat tangan. Nah, begitu juga dengan pengaturan ketika anak-anak itu nanti sholat, ya Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan tempat, jadi tidak bergabung menjadi satu seperti kegiatan-kegiatan biasanya di hari-hari normal begitu secara berjamaah. Selanjutnya tentang penunjang
BDR nggih Bapak Ibu, nanti kita juga akan mendata berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang tua atau wali. Misalnya akses internet, kemudian laptop, televisi, ataupun HP yang dipegang oleh anak, dan berapa lama anak itu memegang HP gitu, karena sebagian besar siswa itu juga sudah memiliki HP sendiri, makatan. Nah, selanjutnya juga kita mengadakan pendataan kesediaan orang tua atau wali terkait dengan rumah yang nantinya akan menjadi tempat guru kunjung atau tempat pembelajaran anak-anak. Demikian, ini dari arahan dari yayasan Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan di tahun ajaran baru. Bapak Ibu, untuk tahun ajaran baru 2020-2021, insya Allah akan dimulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Nah, untuk pekan besok, kita akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan persiapan tahun ajaran baru besok. Ini seperti apa, mekaten. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kondisi SD, ini ada beberapa perombakan untuk wali kelas. Sekalian, ini kami kenalkan dengan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas 1 yang baru, yang sama sekali putranya belum ada di SDIT, ya. Ini bisa sekalian kenalan. Yang nantinya untuk kelas 1 Mekah, ini akan diampu Bu Yuni Dwinarni, SPD, ya. Kelas 1 Madinah, ini masih dengan Ibu Agnes Kristianti AMD. Sementara kelas 2, ini kelas 2 Sofa bersama Bu Triwi Astutiningsih SSI. Kelas 2 Marwah, ini dibersamai Ibu Retno Triharyati SPDI. Kelas 3 masih ada Pak Arifin Ilyas SPD yang akan menemani anak-anak nanti, dan bersama Ibu Anissa Damayanti SPD. Kelas 4 Kuba bersama Bapak Adi Prabowo SPD dan Ibu Zunika Purnamasari SPD. Masih tetap ya untuk kelas 5, ini ada Pak Abdul Halim Ahadi. Kemudian Ibu Sri Suprapti SPD, ini masih sama juga. Dan di kelas 6 masih sama, kelas 6 Akso dibersamai Ibu Ida Aryani SSI, dan 6 Haromain bersama Ibu Retnosari SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kami sampaikan. Nanti selanjutnya, monggo kalau ada pertanyaan ataupun masukan-masukan kepada kami sebagai bahan persiapan di tahun ajaran baru besok. Oke, saya kembalikan kepada Bu Martekowati. Monggo Bu Wati. Oke, baik, terima kasih Bu Fatim atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mohon maaf, silahkan menuliskan boleh kesan-pesan, boleh usulan, boleh pertanyaan di kolom chat. Jadi untuk ini gurunya dapat. Nanti kita langsung sampai ke chat. Yang pertama dari Bares kelas 1 ya. Mohon izin menyampaikan usulan dari Bares kelas 1 untuk standar screening suhu tubuh jika mengacu pedoman pelayanan kesehatan anak dan balita dari dari 37,5 derajat Celcius. Tidak batuk, tidak pilek, dan tidak diare. Terima kasih.
Lanjut, monggo. Terima kasih. Bu Fatih, mungkin terkait fasilitas yang kita miliki mungkin bisa disampaikan. Oh, yeah. Terima kasih. Ini tadi dari wali dari Mas Baras ya. Terima kasih. Ini masukan bagi kami dan juga informasi tadi berkaitan dengan pengecekan suhu tubuh dan Bapak Ibu ini kami sudah menyediakan termogan ya untuk nanti pengukuran suhu tubuh anak-anak. Mekaten. Baik. Kemudian dari materi bisa di-share. Iya, materi insya Allah ini sudah direkod ya Bu ya. Sudah direkod sehingga nanti bisa kita format kembali untuk bisa di-share. Dari Dr. Chandra, Wali Kaiko Danza, kapasitas ruang hanya untuk sepertiga biasanya. Bentar. Oh ya. Terima kasih ini Bu Dr. Chandra untuk masukannya. Ini sebagai masukan untuk perencanaan besok nggih, kami masukkan dalam catatan kami. Mekaten. Ya, terima kasih. Ini dari 6 berkunjung kalau satu maksudnya gimana ya? Mungkin ada mungkin kita bisa memberikan ini secara teknis kalau untuk guru kunjung seperti apa mungkin maksudnya seperti itu. Oh, yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk guru kunjung ini nanti juga ada kesepakatan terlebih dahulu dari guru dan juga tuan rumah nanti yang akan dikunjungi. Jadi kita juga menyesuaikan begitu nggih. Antara yang ada di rumah dan juga nanti guru yang datang. Sebelumnya sudah ada komunikasi. Dan insya Allah ini yayasan nanti akan mengadakan pembekalan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan kesiapan guru kunjung dan hal-hal yang teknis nanti di lapangannya. Mekaten. Baik. Kemudian total kehadiran siswa di sekolah dalam 1 minggu berapa harikah? Ini dari Hamdan kelas 1. Total kehadiran siswa di sekolah dalam 1 minggu. Oh, kalau dari paparan yang slide tadi itu 1 kali. 1 minggu 1 kali. 1 hari, jadi dalam 1 hari saja. Itu pun tidak penuh. Mekaten. Baik. Selanjutnya, saya sangat setuju dengan program guru kunjung. Ini dari Mas Abidan ya, kelas 4. Namun mohon ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Oh, yeah. Masukkan ya Bu ya ini. Yeah. Oh ya. Untuk program guru kunjung, apakah kalau 15 anak tidak kebanyakan Bu? Dari kelas 6. Rahma kelas 6. Iya. Oh, yeah. Oke, itu jumlah maksimal nantinya akan kita petakan kembali ya Bapak Ibu berkait dengan tadi kedekatan domisili dan juga bisa jadi akses. Misalnya yang Nanggulan itu sebelah selatan itu malah lebih dekat dengan Sentolo. Nah, ini nanti masih ada perubahan-perubahan dari hasil pemetaan itu. Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya, apakah saat guru kunjung harus ada orang tua mendampingi di rumah? Langsung saja Bu Fatim. Tidak harus. Tapi kalau sebagai tuan rumah mungkin ini langkah lebih baik ya. Karena kecuali tuan rumah ya yang harus ada karena kita juga tidak enak nanti Bapak Ibu guru ketika datang bertamu tidak ada tuan rumah begitu. Tapi untuk wali-wali yang lain itu kami bebaskan mau ikut atau mendampingi di dalam kegiatan guru kunjung tersebut ataupun putra-putrinya ditinggal misalnya begitu ya di rumah temannya begitu. Itu kami persilahkan fleksibel saja, Mekaten. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Wali An 2 kelas 6, mohon ada tambahan vitamin untuk anak-anak. Ya. Terima kasih Bu masukannya Bu.
Kemudian dari bagaimana teknis guru kunjung ya, Iva Anissa kelas 6. Apakah tadi sudah menjawab? Sudah ya, tadi nanti Menjawab ya? ya, yang tadi kita ada kesepakatan dulu dengan wali dan juga anak-anak. Ketika itu sudah ada, kita fikan kelompok mana nanti seperti itu. Anak-anak yang terpusat misalnya di rumah salah satu anak di rumah A begitu, nanti kita fikan. Kemudian ada kesepakatan kapan berkunjungnya, di tempat siapa tadi, seperti itu, jam berapa kata. Ya, baik. Untuk teknis selanjutnya bisa dibicarakan atau bisa dijelaskan di luar forum ini ya Bu ya. Oh iya. Kemudian untuk dari Mas Daud Suharmanto, untuk kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo seperti apa ya untuk urutan KBM dengan status DIY dengan ada link tersebut. Mohon informasi, terima kasih. Linknya DIY perpanjang masa tanggap darurat Corona hingga 30 Juli. Oh iya. Terima kasih Bapak. Tadi berkaitan dengan kebijakan Dinas Kulon Progo, memang saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait tahun ajaran baru besok. Nah, kami dari yayasan waktu itu ketika beraudiensi dengan Bapak Kepala Dinas, beliau meminta masukan begitu ya kepada sekolah-sekolah begitu untuk merencanakan kegiatan yang pas, kegiatan yang sesuai untuk tahun ajaran baru. Jadi kalau ditanya itu memang belum ada edaran resmi, Makaten. Tapi kami mengusulkan ini kepada Bapak Kepala Dinas waktu itu, Makaten. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oh ini absen ya, kelas 5 Rajif Rania B. Dari Dr. Chandra lagi, apakah di depan kelas sudah disediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun Bu? Lebih aman dengan sabun bukan hand sanitizer. Sudah ya Bu Fatim ya? Sudah, ya. Yang jadi Nuan, mohon penjelasan. 1, pelaksanaan guru kunjung ini detailnya seperti apa? Apakah kemudian anak berkumpul ke salah satu rumah di kawasan domisilinya atau bagaimana? Yang kedua, soal perangkat komputer atau HP yang langsung dipegang anak secara mandiri. Saya rasa tidak bisa diandalkan akan seperti itu sehingga tidak semua anak bisa mandiri menggunakan laptop atau HP. Ini gimana Bu Fatin? Oh ya, untuk yang pertama tadi masalah teknis ya, sudah kami jelaskan ya Bu ya. Kemudian yang kedua masalah HP, kami tetap memberikan kelonggaran ya Bapak Ibu, karena memang tidak semua anak itu memegang HP secara langsung. Ya, ini sehingga ketika kegiatan pembelajaran dari rumah, kita juga memberikan toleransi kepada anak-anak. Jadi mengumpulkannya misalnya ada yang karena wali bekerja, maka mengumpulkan tugasnya itu pada malam hari ataupun sore hari. Dan kita juga kemarin yang sudah kita lakukan berusaha untuk men-share tugas-tugas tersebut itu pada malam hari. Dimungkinkan pagi harinya sudah bisa dikerjakan sebelum orang tua itu berangkat bekerja begitu. Jadi ini hal yang teknis di masing-masing keluarga nggih Bapak Ibu untuk pensikapannya, Mekaten. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Fahri kelas 1. Mohon untuk tiap hari ada kegiatan olahraga biarpun hanya sebentar untuk menjaga kebugaran dan tambahan vitamin bagi anak dan aktivitas yang lain juga. Saya bantu jawab ya untuk kelas. Oh ya. Jadi tiap pagi kita memang ada kegiatan ya Bu ya. Sebelum masuk kelas kita kegiatan olahraga dulu. Selanjutnya, maaf kira-kira sampai kapan program ini Bu? 1 semester atau menunggu info dari selanjutnya dan selanjutnya dari pemerintah? Monggo Bu Fatim. Iya, nanti kita betul itu menunggu info selanjutnya ya Bapak Ibu, tapi arahan ini sementara
dimungkinkan itu sampai dengan bulan Desember, jadi 1 semester. Nanti kita lihat juga perkembangan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu ada perubahan-perubahan. Jadi kita melihat situasi dan kondisi yang berlangsung, makaten. Baik, guru kunjung ini dari Arfa. Guru kunjung berapa kali seminggu? 1 ya. 1 kali kali. ya. Iya. Selanjutnya, Zalfa Kireina. Pembelajaran di sekolah berlangsung yang memudahkan siswa cuci tangan dan lain-lain. Oh ya, ini masukan nggih bagi kami. Terima kasih, Ibu. Baik, dari Putranto kelas 2, apakah terdapat penalti bagi siswa apabila tidak dapat mengikuti kegiatan guru kunjung? Oh, tidak. Jadi tidak ada semacam sanksi dan sebagainya, itu tidak. Begitu juga ketika anak-anak itu mengikuti pembegalan di sekolah, itu kami bebaskan. Jadi ini sebuah program penawaran begitu ya, karena mungkin dari Bapak Ibu ada yang merasa khawatir dan sebagainya, maka itu semonggo begitu nggih. Kalau mungkin putra-putrinya tetap berada di rumah. Tapi ini merupakan fasilitas begitu yang diusahakan oleh sekolah begitu untuk memberikan pelayanan kegiatan pembelajaran bagi putra-putri Bapak Ibu. Makaten nggih. Ya, baik. Kalau di sekolah memakai face shield boleh tidak, Bu? Sebagai alternatif kalau anak-anak sudah tidak betah berlama-lama dengan masker. Oh, iya, boleh. Naniza. Gimana, Bu? Boleh tidak memakai face pelindung muka selama di sekolah? Ya, boleh, Ibu. Enggak kedengeran ya? Boleh, ya. Boleh, silahkan ya. Apakah ada opsi untuk melakukan tes swab sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai? Ini dari My Computer. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, bagaimana jika berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo? Oh iya, ini masukan ya bagi kami. Terima kasih ini Bapak atau Ibu Wali. Ya, kita tampung ya Ibu ini. Baik. Ini Bu Harsi sambil nyatet ya Bu Harsi ya. Pegang laptop dan pulpen. Dibuatkan semacam prosedur untuk orang tua jika kondisi anak kurang sehat tidak usah berangkat sekolah dan seterusnya. Sama ya. Oh iya. Ya. Bagaimana jika murid diwajibkan membawa hand sanitizer dan menggunakan face shield penutup pelindung muka? Rahmat Wali Murid Asyifa Surya. Seperti itu, masukan ya. Kemudian absennya pakai Google atau Google Sheet? Absen apa ya? Ini absennya anak, maksudnya. Absen anak atau apa? Absen anak mungkin Bu ini ya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk Zoom meeting kali ini, link presensi peserta tidak. Oh, maksudnya link ini Bu presensi peserta. Oh. Tidak ya? Tidak. Kita tidak pakai ya, tidak kepikiran. Ya. Mohon sekolah menyarankan penggunaan face sama. Dari Rina Sulistiani. Kemudian dari Hisyam kelas 1, saat belajar tatap muka nanti, saat makan siang seperti apa Bu? Dari sekolah menyediakan makanannya dan anak membawa makan sendiri-sendiri atau seperti apa? Maaf, membawa alat makan sendiri atau seperti apa? Oh iya. Kalau awal yang kami rencanakan itu anak-anak membawa alat makan, tetapi makanan itu nanti disediakan oleh sekolah. Makaten. Ya. Baik, ini dari Rafanda lagi ya. Rafanda, mohon untuk belajar kelompok dijelaskan lagi Bu, karena tadi waktu dijelaskan suaranya tidak terdengar, tertutup suara lain. Mungkin ini aja ya, karena tadi sifatnya itu kan penawaran, jadi boleh ikut boleh tidak. Nah nanti kita akan berikan penjelasan secara tertulis, kemudian dikirim atau bisa diambil seperti itu ya Bu Hatim ya. Iya. Jadi ini nanti hasil Zoom meeting ini akan kita rangkumkan dan selanjutnya nanti akan kita share kepada Bapak Ibu Wali dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian dari
Muha, kelas 6. Hasil pertemuan mohon di-share. Iya, sudah. Dari Bares. Terkait DIY saat ini masih dalam masa tanggap darurat COVID-19 untuk usul untuk tatap muka sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu. KBM dilaksanakan secara daring saja. Usul untuk buku pendukung dapat diperoleh secara kolektif dari sekolah seperti tahun yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Ini masukan bagi kami, ya, Ibu. Baik, kemudian dari Dr. Chandra lagi, untuk setiap pertemuan tidak lebih dari 2 jam, Bu, adopt protokol kesehatan. Mohon. Terima kasih masukannya. Kemudian dari Rajiv, maaf kalau face shield tetap pakai masker karena face shield menutupi mata, masker melindungi mulut dan hidung. Ini untuk semuanya ya. Kemudian dari Danis Zakia, mohon jurnal pembelajaran secara lengkap nanti bisa dicetak untuk dibagi ke wali murid. Oke. Iya. Dari Dr. Chandra, betul, face shield tetap wajib masker. Jadi masker itu tetap wajib ya. Kemudian wajib semua, maaf menambahi, betul. Dari guru kunjung di jadwal, mengapa waktunya ortu bisa mengatur waktu? Oh ya, guru kunjung di jadwal. Maksudnya supaya ya? Supaya. Iya. Salah. Oke. Kemudian dari Wafik kelas 2 Sofa, ngapunten Bu Guru mohon izin kami live. Oke. Ya. Kemudian dari Riva kelas 6, untuk kelas 6 ada tindakan khusus tidak Bu? Nah, ini wajib dijawab. Oh ya. Untuk sementara kelas 6 masih posisinya masih kita samakan ya Bapak Ibu sampai nanti kita melihat perkembangan situasi kondisi selanjutnya. Makatan. Baik, terima kasih. Dari Abidan, mohon share materi sama. Dari Asia, usul Bapak Ibu Guru. Ini masih titik 2, tertutup dengan yang lain. Dari ASI kelas 3. Untuk teknis pembagian makan siang, mohon ada 1 orang yang ambilkan dan anak-anak tinggal menyodorkan tempat makan supaya entong dan sendok tidak bergantian. Oh ya, ini sudah kita rencanakan ya. Tetap seperti tadi pembagian snack itu dilakukan oleh guru, nanti makan siang itu juga sama. Makatan. Ini masih ada 42 pesan baru, Bu. Oh, kalau ini mungkin kita catat saja nggih, Bu Wati, untuk pesan karena mungkin waktunya nanti tidak memungkinkan kita untuk menjawab, baik itu terutama masukan-masukan dari Bapak Ibu Wali yang nanti akan kita tampung dan itu selanjutnya akan kita bahas begitu ya, bahas lebih lanjut di pertemuan yayasan. Makatan. Mohon cuci tangan dan sabun setiap kelas ada 1 atau 2. Dan toilet untuk kelas lantai atas tolong dikasih karena kalau harus ke bawah kasihan. Oke. Ini gimana jadinya? Ini karena masih ada banyak pertanyaan, sementara waktunya kita sudah habis ya Bu ya? Iya. Jam 10 lebih. Baiknya gimana? Kita tutup saja? Begini, nanti selanjutnya masukan-masukan yang sudah masuk itu insya Allah kita tampung, kemudian kalau memang ada yang perlu kita jawab, nanti kita jawab secara lewat ini media WA atau apa nggih nantinya, karena memang tidak memungkinkan semuanya kita jawab di sini. Makatan. Baik. Ini apakah kalau siswa tidak bersedia mengikuti kegiatan di sekolah, maksudnya jadwal masuk sekolah tapi tidak berangkat, apakah ada sanksinya, Bu? Tidak, tadi sudah kita sampaikan, tidak. Baik. Baik, mungkin kalau sanksinya kok, Mak, di jadwal lebih sekolah yang lebih. Baik, untuk acara yang dari Bu Fatim sudah cukup ya? Halo, ya begini Bapak Ibu, yang jelas itu sebuah penawaran bagi kami, sebuah pelayanan bagi kami, begitu nggih, untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru. Karena kami yakin tidak semua dari orang tua itu bisa mendampingi. Jadi semoga kalau memang Bapak Ibu
tadi ini wajib tidak begitu ya, ini fasilitas dari kami. Kalau Bapak Ibu merasa bisa mendampingi di rumah begitu, ataupun ada kekhawatiran ketika anak nanti datang ke sekolah, semoga begitu ya. Yang jelas kita berusaha dari sekolah untuk memberikan pelayanan, Mekatan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran anak. Mekatan ya, Bapak Ibu. Oke, untuk penutup kata penutup mungkin Bu Fatim, monggo. Oke. Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah banyak sekali masukan-masukan dari Bapak Ibu yang insya Allah kami tampung dan nanti kita bahas lanjut dengan yayasan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam kami menyampaikan dan titip salam untuk anak-anak yang mungkin hari ini tidak kelihatan atau mungkin sedang bermain, misalnya begitu. Salam dari Bapak Ibu guru semuanya. Semoga anak-anak senantiasa dalam kondisi sehat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jika kami ada kekurangan. Saya pribadi sebagai pembawa acara di hari ini, saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Arsi sebagai host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatimah, Ibu Martikowati dan Yayasan Amalul Insan Mulia yang telah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali yang telah berkenan untuk bergabung. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan gambaran untuk kegiatan kita ke depannya. Terima kasih nanti untuk masukan dan saran dari Bapak Ibu semua akan kami tampung dan akan dikoordinasikan untuk kebijakan ke depannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak, ini acara kita pada siang hari ini kita cukupkan. Hanya kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau keluar atau mau ada yang masih mau menyampaikan chat, kami persilahkan. Mungkin wali kelas menyapa bisa. Berarti mungkin wali kelas bisa menyapa. Atau Bapak Ibu wali murid ada yang mau menyapa. Monggo anak-anak yang mau menyampaikan salam sapanya kepada Bapak Ibu guru. Saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Aska. Suaranya boleh. Ini kalau tidak di mute lama ya, ramai sekali ya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa kelas 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kangen Bu, pengen ke sekolah. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Bu Guru. Evan mana Evan? Masuk sekolahnya kapan, Bu Guru? Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Ini Pak Ali. Masuk sekolahnya kapan Bu Guru? Pak Ali. Bisa dipotong, Bu. Oh ya. Bisa. Ya, Bapak Ibu Wali mungkin bisa menghidupkan videonya. Saya gantian foto screenshot untuk 6 slide ya. Ini ada 129 partisipan pada acara kita pagi hari ini ya. Monggo videonya bisa dihidupkan. Aku di. Coba teman dono. Coba teman dono. Sekolah. Oke, start video. Mohon untuk proyek pembangunan jangan jadikan tercampur jadi satu dengan anak-anak didik. Lihat kemarin satu jalan masuk ke proyek. Ya, ya, nggih Pak. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Apabila ingin melanjutkan aktivitasnya, kami persilahkan atau masih ada yang mau bersay hello juga kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu Walas mungkin bisa menyapa putra-putri Hari nggak datang. siswanya. Ya, teman. Guru di kelas 1. Ya, Bu Yuni Dwi. mungkin Bu Guru kelas 1, Bu Yuni Dwi, Bu Anyes. Bu Anyes izin keluar tadi. Ya. Sinyalnya Bu Yuni Dwi kelihatan nggak? Yuni Dwi. Nggak ada. Kelas 2? Oh, sudah ada. Kelas 2, Bu Triwi, Bu Retno. Tadi ada kayaknya. Iya, kelas 3, Bu Anissa. Pak Arvin. Enggak, Bu Nisa bisa menyapa siswa kelas 3. Ketemu lagi. Assalamualaikum siswa kelas 3. Kelas 3 siapanya?
Ais, ada Mbak Ais ya. Pak Arifin nggak ada ya Pak Arifin? Udah keluar Pak Ibu kalau nggak salah. Kelas 4 lanjut. Kelas 4 Bu Yunika sama Pak Bowo. Yunika, Pak Bowo. Kelas 5 Bu Sri dan Pak Halim. Kelas 6 ini ada Bu Ida.